Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini record-nya kurang pencahayaan, jadi kita mulai aja ya. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas teori komunikasi. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini kita bertatap muka dulu. Kali ini saya akan membahas tentang pengantar 7 tradisi komunikasi, gitu ya. Setelah kemarin kita membedah teori dari A sampai Z, sekarang waktunya teman-teman berkenalan dengan 7 tradisi komunikasi. Marilah kita awali pertemuan tatap maya kali ini, kuliah kali ini, dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, ya, kita mulai. Nah, Bapak ingin menjelaskan kembali tentang eh, prinsip teori gitu ya, di mana ada dua cakupan ketika kita membahas teori, yaitu fokus ke orangnya atau fokus dengan situasinya. Makanya sekali lagi saya mengingatkan bahwa teori itu adalah abstraksi dari realitas. Abstraksi dari realitas. Jadi dia eh, menjelaskan sebuah realitas sebenarnya. Makanya dia terdiri dari asumsi, proposisi, dan aksioma seperti yang kita kita apa namanya kita diskusi di minggu yang lalu. Kemudian dia terbukti secara empiris dan terdiri dari teorema-teorema yang bisa digeneralisasikan. Artinya, teori di sini bukan hanya sebuah uh, kalimat ya dari para ilmuwan, guru besar kita, dan juga uh, orang yang expert di bidang keilmuan tertentu, tapi dia dapat terbukti secara empiris dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, makanya fungsi dari teori itu ada 9 paling tidak. 9 fungsi ini harus teman-teman cermati bahwa mengorganisasikan, menjelaskan, mengkomunikasikan, mengawasi, atau mengontrol, menyimpulkan, memfokuskan, mengamati, sebagai prediksi dan generatif adalah 9 cakupan teori. Gitu. Nah, oleh karenanya, teman-teman perlu kita menjelaskan dari ranah mikro, menengah, sampai ke makro. Utamanya, ini saya buat di teori-teori sosial. Ini baru mengulang loh teman-teman, dari yang minggu kemarin. Jadi, secara mikro, teori sosial itu berfokus pada kehidupan sosial di tingkat mikro. Kemudian, yang menengah, dia berfokus pada hubungan, proses, struktur, dan kehidupan sosial tingkat menengah. Ya misalnya, suatu organisasi, komunitas, dan sebagainya. Dan jangka waktu operasionalnya itu bulan, tahun, dan dekade. Kalau yang makro, ini lebih kepada menangkap masyarakat sebagai sektor utama, atau bahkan dunia. Jadi proses jangka waktunya itu cenderung lama daripada yang menengah. Kalau yang mikro tadi, kembali ke mikro tadi, adalah lebih kepada interaksi yang berhadapan muka, atau biasa disebut istilah kita komunikasi interpersonal ya, dan pertemuan antara beberapa individu atau kelompok. Nah, arah analisis teori ini nantilah yang akan membentuk satuan yang namanya perspektif. Gitu. Familiar dengan gambar ini ya? Jadi, kalau saya pribadi melihat dari sisi kanan, dia 3, tapi kalau melihat dari sisi kiri saya 4. Jadi ini namanya perspektif. Nah, perspektif ini merupakan
cara kita memandang sesuatu, gitu ya. Beda dengan paradigma, gitu ya. Perspektif beda dengan paradigma. Nah, ketika kita melihat sebuah realitas, memandang sesuatu, maka yang terjadi adalah adanya perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain. Oleh karenanya, lahir yang namanya tradisi, di mana tradisi itu pengertiannya adalah sesuatu yang kita miliki sejak dulu, atau di waktu periode sebelumnya, yang dia tidak statis atau tidak konsisten, tapi terus berkembang sesuai dengan zaman. Makanya, selamat datang di 7 tradisi teori komunikasi yang teman-teman akan pelajari sebentar lagi, walaupun hanya pengantar, yang nantinya kita akan bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Nah, tadi saya bilang adanya perspektif itulah yang melahirkan, apa namanya, tradisi ya. Kita lihat, jadi something handed down from the past but not living tradition is status. Tradition are constantly changing. Gitu ya. Jadi ada 7. Dari sibernetika, semiotika, fenomenologi, kritis, retoris, sosiokultural, sosiopsikologi. Nah, dari 7 ini, teman-teman, kita harus juga mengamati mana yang dia di wilayah objektif, mana yang dia di wilayah interpretif atau interpretasi. Nah, itu tugas dari teman-teman adalah mengkaji wilayah objektif itu apa sih, wilayah interpretif itu apa, agar nantinya kita sama-sama memahami tradisi teori komunikasi itu sendiri. Nah, ilustrasi yang diperbarui oleh West and Turner dalam bukunya itu juga memuat 7, tapi dia dengan pohon ya. Kita lihat yang pertama adalah fenomenologi atau fenomenologikal. Itu kalau dilihat istilahnya dia berdasarkan pengalaman, experience otherness, jadi berdasarkan pengalaman orang lain, gitu ya. Nanti kita akan bahas. Kalau cybernetic, itu adalah informasi proses, atau bagaimana informasi itu diproses. Kemudian kalau psikologikal atau sosiopsikologi, itu adalah casual linking, artinya bahwa dia gabungan antara sosial dan psikologi yang membentuk sebuah tradisi yang namanya sosiopsikologi. Beda halnya dengan sosiokultural, yaitu adanya sama dengan fenomenologi, tapi yang satu experience, yang satu adalah sudut pandang, from another view. Kemudian ada kritikal, ini lebih kepada advokasi dan keadilan dan sebagainya. Lalu retoris, jadi memandang percakapan itu sebuah seni. Kemudian semiotik, dia berpikir kembali tentang apa sih makna dan tanda, seperti itu. Oke, siap-siap ya. Jadi itulah 7 tradisi komunikasi. Saya lihatkan lagi slide-nya. Dia ada sibernetika, semiotika, fenomenologi kritis, sosiopsikologi, retorika, dan sosiokultural. Percayalah, 7 tradisi teori komunikasi ini akan membawa teman-teman sampai nanti menjadi sarjana-sarjana ilmu komunikasi. Oleh karenanya, teman-teman perlu disadari bahwa Miller tahun 2005 dari Table of Tradition perspektifnya itu membaginya ke dalam 2 cakupan, sebagai komunikasi teori sebagai apa, kemudian komunikasi teori yang menyatakan problemnya apa. Kalau kita lihat di tradisi retorika, dia itu teori komunikasi yang tradisi dari retorika akan menghasilkan teori-teori komunikasi di mana dia membutuhkan pertimbangan dan pilihan kolektif. Jadi ada urgensi khusus. Sebab dia berangkat dari seni wacana praktis. Jadi tadi memandang sebuah percakapan atau dialog itu sebuah seni.
gitu ya. Beda halnya dengan semiotika atau semiotik. Dia berangkat dari tanda-tanda, mediasi, kemudian intersubjektif, dalam artian banyak makna di dalam tanda itu atau simbol-simbol. Artinya, teori-teori komunikasi yang berusaha menjawab kesalahpahaman atau kesenjangan antara sudut pandang subjektif. Di minggu kemarin kita sudah melihat bagaimana benda kursi itu menjadi sebuah masalah ketika ada tanda dan makna di dalamnya, gitu ya. Nah, kemudian fenomenologi adalah pengalaman dan dialog untuk mempertahankan hubungan manusia autentik. Jadi, berusaha membaca fenomena dari pengalaman orang lain. Sibernetik adalah processing informasi. Dia berbicara tentang bug dalam sebuah sistem. Jadi sistem itu, loh kok bisa sih ada sumbatan-sumbatan komunikasi di dalam sebuah sistem keorganisasian misalkan. Dia berbicara tentang adanya noise, overload, underload, dan malfunction. Itulah sibernetik. Nah, kemudian ada tradisi psikologi sosial. Jadi, dia lebih memandang berangkat dari ekspresi, interaksi, dan pengaruh antar orang atau antar kelompok yang nantinya teori itu menjelaskan tentang situasi yang membutuhkan manipulasi penyebab perilaku untuk mencapai hasil yang ditentukan. Jadi, beda halnya dengan tradisi sosial budaya atau sosiokultural. Jadi, ada konflik di sana, ada misalignment, kegagalan koordinasi, alineasi yang semuanya itu berangkat dari reproduction atau mengatur produksi ulang tentang social order atau ketertiban sosial. Kritis berbeda lagi, yaitu dia berbicara tentang ideologi hegemoni, komunikasi bicara secara semakin terdistorsi gitu. Saya selat ya. Jadi bagaimana sebuah sistem itu dia mengalami bukan malfungsi ya, lebih tepatnya sistem itu berkembang. Dia envelope, tapi dia tidak meninggalkan nilai-nilai yang lama. Makanya ada refleksi dan diskusi di dalamnya. Jadi penekanannya adalah masing-masing tradisi keilmuan komunikasi yang Craig, ini salah satu tokoh profesor ilmu komunikasi dari Universitas Colorado, itu mendasarkan pada konsep prakteknya. Jadi menganggap komunikasi itu sebagai proses sehari-hari dan sesuai dengan perkembangan dari tradisi itu sendiri. Baik, itu teman-teman. Untuk tabelnya yang dibuat oleh Miller tahun 2005, Perspective Tradition. Nah, kita masuk ke tradisi pertama, di mana tradisi retorik atau retorika. Jadi, teori-teori yang ada dalam tradisi ini memahami komunikasi sebagai seni praktis atau practical art. Makanya, komunikasi itu sebagai pidato publik yang indah. Nah, pada zaman ini, teman-teman pasti perwujudan dari tradisi ini yang paling mudah itu adalah bagaimana menyampaikan penekanan diksi atau kata dengan intonasi, kemudian dengan jengkal dan sebagainya, mau itu dalam sebuah pidato, bermain kata. Kita tahu bahwa dari tradisi ini lahirlah orator-orator ulung, terus kemudian lahirlah seni dalam berpuisi. Nah, itu teorinya itu dibahas dari teori retorika. Bahkan kalau teman-teman membaca novel ataupun scrolling konten media sosial, pasti ada konsep retorika di dalamnya. Gitu. Yang kedua, tradisi semiotik yang sudah saya jelaskan di awal bahwa di tradisi ini teori-teori yang lahir itu adalah teori-teori yang membahas tentang tanda dan simbol.
sebagai jembatan antara dunia private dari individu tertentu dengan tanda-tanda untuk mendapatkan makna. Jadi konsep besar semiotika itu ada pada makna. Kekuatan semiotika ini bertumbuh pada gagasan-gagasan. Jadi identifikasinya adalah tentang subjektivitas yang menjadi kendala untuk mencapai pemahaman bersama. Jadi teori-teori itu dibahas, yang paling terkenal teorinya Ferdinand de Saussure itu tentang segitiga makna, ada interpretif, objektif di dalamnya. Kemudian Roland Barthes juga dia dengan teori mitosnya dan sebagainya itu adalah teori-teori yang lahir dari tradisi semiotik yang intinya adalah membahas tentang makna. Jadi tanda orang metenteng, terus tanda orang wing ya, kalau di itu sekarang banyak yang wing itu apa sih tandanya, sambil senyum. Tanda orang senyum aja berbeda-beda. Nah, itulah tradisi semiotik. Beda halnya dengan tradisi selanjutnya yaitu fenomenologi, di mana memberi perhatian pada pengalaman pribadi. Jadi komunikasi dilihat sebagai pertukaran pengalaman pribadi melalui dialog. Gitu ya. Jadi wacana yang muncul itu ada experience, self, dialog, kemudian supportiveness, dan openness. Jadi teori-teori dari tradisi, teori-teori komunikasi dari tradisi fenomenologi ini adalah bagaimana kita memandang pengalaman orang lain itu sebagai sebuah pengalaman yang bisa direfleksikan kepada diri sendiri. Contoh, fenomenanya sekarang adalah orang giat bermain media sosial gitu, yang lebih dari 4 sampai 5 jam dalam sehari. Apakah itu tidak juga refleksinya kepada diri kita sendiri? Lalu bagaimana teorinya? Nah, itulah teori-teori komunikasi yang lahir dari tradisi fenomenologi. Itu ya. Nah, kemudian tradisi sosiokultural, agak celat ya saya malam ini ya. Sosiokultural itu dia dibatasi dengan 3 indikator utama. Pertama ada symbolic interaction, jadi teori-teori komunikasi yang kajiannya eksplorasi hubungan-hubungan sosial, kemudian konstruk, jadi sudut pandang tentang bagaimana pengetahuan manusia dibentuk melalui interaksi sosial, kemudian sosiolinguistik, jadi bagaimana bahasa secara berbeda dalam kelompok budaya dan kelompok sosial yang berbeda. Nah, jadi teman-teman di tradisi sosiokultural ini, dari 3 indikator utama kita bisa melihat bahwa tradisi ini mencoba untuk melahirkan atau membedah teori-teori komunikasi yang levelnya pada observasi di ranah individu dan masyarakat. Oleh karenanya, bagaimana perbedaan bahasa itu menjadi salah satu teori komunikasi yang paling disorot di sini, yaitu sosiolinguistik. Menurut orang itu kata-kata yang kasar, tapi menurut orang lain di budaya tertentu itu merupakan kata-kata yang halus. Kemudian ketika kita berbicara dengan konstruk, bagaimana sudut pandang tentang interaksi sosial, oh kalau boncengan cowok dan cewek itu di daerah ini dilarang, kalau di daerah itu diperbolehkan, dan sebagainya. Terus bagaimana ada interaksi simbolik yang juga eksplorasi hubungan-hubungan sosial, yang artinya teori-teori komunikasi berbicara tentang norma dan adat di masyarakat itu bisa dijelaskan dengan proses komunikasi. Itulah tradisi sosiokultural. Mungkin cukup jelas bagi teman-teman. Teman-teman banyak yang menghadapi ini. Salah satu implikasi terbesar dari tradisi sosiokultural adalah culture shock, di mana orang itu menghadapi dalam tanda kutip jet lag antara kebudayaan satu dan kebudayaan lainnya. Misalnya orang Jakarta ke Jogja itu pasti akan ada bedanya. Orang Sulawesi ke Jakarta ada juga bedanya. Itulah teori-teori yang dilatar belakangi oleh tradisi sosiokultural. Nah, berbeda dengan sosiopsikologis,
dia juga ada indikatornya, yaitu perilaku, kognitif, dan biologis. Teori-teori komunikasi di sini berbicara tentang bagaimana ketika ranahnya pada salah satu unsur komunikasi, yaitu komunikator, kognitif itu sangat-sangatlah berpengaruh dalam rangka menyampaikan dan memproses informasi. Bahkan didukung oleh perilaku si komunikator tersebut yang juga belajar bagaimana pengaruh neurobiologis sejak lahir, artinya pola didik, kemudian karakter yang diwariskan, terus ke pola dan sifat yang sudah terbentuk sejak dini, itu tradisi sosiopsikologis berbicara untuk melahirkan teori-teori komunikasi di ranah itu. Nah, cybernetic jadi dia lebih cenderung mencari jawaban atas pertanyaan how can get with the bugs out of the system. Jadi bagaimana kita mengenyahkan apa yang menjadi problematika dalam sebuah sistem. Nah, ide komunikasi dalam proses informasi ini dikuatkan pada zamannya Shannon dan Weaver di perusahaan Bell Telephone Company. Kalau tidak salah, itu salah satu model komunikasi yang terkenal. Jadi, tradisi sibernetik ini resmi untuk menjadi mata rantai yang menghubungkan bagian-bagian terpisah dalam suatu sistem. Nah, berbicara sedikit tentang penelitian yang dilakukan Claude Shannon, itu informasi hilang pada setiap tahapan yang diberi dalam proses penyampaian pesan kepada penerima pesan. Sehingga pesan yang diterima berbeda dari apa yang dikirim awalnya. Jadi ada, gimana ya, ada dalam tanda kutip kalau bahasanya orang Indonesia itu bumbu yang ditambahkan. Bahasa pribadi saya lebih mengatakan itu. Contoh, ketika saya mengirim pesan ke PJ mata kuliah teori komunikasi, pesannya itu A. Tapi entah kenapa sampai di mahasiswa dengan absensi nomor 20, yang itu dia berantai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 20, itu menjadi C, itu menjadi A absen, itu menjadi B, itu menjadi D. Nah, itulah tradisi sibernetik. Jadi, teori-teori yang dihasilkan dari tradisi ini adalah teori-teori kok bisa dalam proses komunikasi, penyampaian pesan itu tidak lancar. Itu ya. Banyak. Implikasinya sekarang adalah ketika teori komunikasi yang lahir dari tradisi sibernetik ini menyoroti tentang berita-berita yang dibawa oleh para berita online, sampai ada tagar shame on you, malu untukmu, dan sebagainya. Karena pemrosesan informasi yang tidak baik. Gitu. Terakhir saya baca dari salah satu berita online yang cukup terverifikasi, itu membandingkan antara biaya pembangunan sirkuit Mandalika dengan nasi kotak. Nah, itu merupakan dua hal yang tidak mungkin dibandingkan dan tidak usah dibandingkan, tapi nyatanya judul-judul seperti itu merupakan sebuah bug dalam sebuah sistem. Karena itulah lahirnya koran kuning, lahirnya media yang harus bawah tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan teman-teman yang paling kentara sekarang adalah banyak konten kreator mungkin di Instagram maupun di TikTok, di media-media sosial itu membawakan sebuah informasi tanpa menyantumkan sumbernya. Bisa jadi apa yang mereka bawakan itu benar, tapi bisa jadi apa yang mereka bawakan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karenanya, tradisi sibernetik berbicara di situ. Terakhir, kritis. Tradisi kritis. Jadi, tradisi ini melihat komunikasi sebagai sebuah perencanaan sosial dari kekuasaan dan penindasan. Sangat berat tradisi ini. Karena bahasanya adalah penolakan reflektif terhadap wacana yang tidak adil.
Ya, teori-teori komunikasi di sini itu lahir dengan paradigma kritis itu seperti kita berbicara yang paling paling sangat kentara ya, itu apa namanya, flexing. Nah, bagaimana pesan itu disampaikan dengan kontekstasi flexing. Nah, itu sangat berbahaya, oleh karenanya itu sebuah perencanaan sosial dari seseorang yang dalam tanda kutip berkuasa untuk menindas. Tradisi kritis lebih bicara di situ. Makanya ada 4 cakupan, ada postmodernisme, ada postkolonialisme, kemudian poststrukturalisme sampai ke feminis. Nah, jadi empat indikator dari tradisi kritis ini sangat luar biasa. Itulah pengantar dari saya, teman-teman. Jadi pada dasarnya ketika kita berbicara tentang tradisi komunikasi, saya coba kembali ke slide ini. Tradisi komunikasi ini adalah cara kita memandang teori-teori komunikasi di wilayah objektif dan wilayah interpretif. Ada sosiopsikologi, ada retorika, sosiokultural, kritis, fenomenologi, semiotika, dan sibernetik. Nah, ketika dijelaskan melalui channel YouTube ini untuk mata kuliah kalian, tentu ini sangat-sangatlah kurang. Karena tradisi teori komunikasi itu hendaknya kalian pahami dengan membaca buku referensi. Jadi saya sarankan untuk tetap membaca buku atau membaca jurnal terkait. Sebab apa? Sebab tadi saya bilang di awal, adalah tugas kalian untuk mencari wilayah objektif dan wilayah interpretif dari tradisi teori komunikasi. Tindak lanjutnya dari kuliah ini adalah bagaimana nanti teman-teman itu bisa membagi teori-teori komunikasi sesuai dengan tradisinya ke dalam 5 unsur komunikasi, yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, saluran, dan juga umpan balik. Media saluran sama ya, ada 5. Gitu. Nah, apa sih gunanya kita mempelajari tradisi teori komunikasi? Pemetaan tentang teori komunikasi ini lahir bagaimana kita memandang atau menyepakati perspektif tadi itu, teman-teman. Oleh karenanya, ini tidak boleh teman-teman lewatkan begitu saja. Jadi akan kita bahas satu persatu tradisinya dan teori-teori apa saja yang lahir dari tradisi tersebut. Itu ya. Bila ada yang ingin didiskusikan, silakan untuk di kolom komentar, dan terima kasih sudah mengikuti kelas pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita ucapkan alhamdulillah bersama ya. Salam sehat buat semuanya. Oke.